Itu gimana? Katanya ujaran kebencian, melanggar undang-undang ITE. Jejak digitalnya mana? Bukti postingannya mana? Mana itu? Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini masih terkait Manguni di Bitung ya. Ini ada berita yang rada mengejutkan dan rada aneh. Gue dapat kiriman dari saudara-saudara kita di Bitung. Ya, ada berita mengejutkan ini. Semenjak tertangkapnya Marco Karundeng itu, kita kan senang juga ya provokatornya tertangkap gitu. Alhamdulillah, itu sedikit menenangkan. Tapi kok ada berita gini ya? Ini membuat justru akhirnya kami gimana mau menenangkan diri kalau begini. Emangnya berita apa be? Nih beritanya nih. Ya, ini di Instagram dari Manado Community ya. Polda Sulut tangkap seorang ibu muda pelaku ujaran kebencian pasca bentrokan di Kota Bitung. Ini beritanya kita baca dulu ya, supaya kita nggak salah komentar. Jadi ada ibu muda. Ya, janggalnya di mana nanti? Janggalnya di mana nanti kita baca. Ya, Pak, kita sampaikan ya. Kita bukan orang yang nggak bisa menerima kebenaran ya. Kalau memang ibu muda ini pelaku ujaran kebencian ya nggak apa-apa ditangkap gitu. Ya, kalau memang. Tapi kita baca dulu ya. Menyusul tersangka MK alias Marco yang sebelumnya diamankan Polda Kaltim terkait kasus ujaran kebencian perihal kejadian ricuh antar kelompok di Kota Bitung, Subdit Siber Polda Sulut kembali menangkap satu pelaku lainnya atas kasus yang sama berinisial FR. Ya, FR, perempuan, dan dia ditangkap di Bitung. Dari sini aja gue bangga loh jadi Islam. Si FR ini nggak kabur. Iya. Si Marco Karundeng kabur anjir di laut, badan gede tatoan, sangar kabur ke laut, tai lu. Nih kita baca lagi nih si FR nih. Pelaku FR sendiri diketahui seorang ibu rumah tangga berusia 23 tahun asal Kota Bitung, Sulawesi Utara. 23 tahun, masih muda banget nih anak. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Lis Christian menjelaskan penangkapan pelaku berdasarkan patroli cyber yang dilakukan Polda Sulut. Tempat kejadian perkara di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung. Sedangkan waktu kejadian perkara pada tanggal 1 Desember 2023. Ujar Kombes Pol Lis Christian Senin 4 Desember 2023. Oke. Itu kronologisnya dari polisi nih ya. Kita baca lagi nih. Modus operandi pelaku FR yakni membuat postingan yang menghasut masyarakat terkait kejadian di Kota Bitung. Nah, ini yang gue masih bingung. Modus operandi pelaku FR yang yakni membuat postingan yang menghasut masyarakat terkait kejadian Kota Bitung. Apa? Mana? Mana itu modusnya itu? Bukti kejahatannya mana? Kok nggak ada ditampilkan? Itu jadi pertanyaan besar, Pak.
Kronologi penangkapan bermula pada hari Jumat 1 Desember 2023. Tim Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Sulut menemukan postingan dari pemilik akun Dela Rauf terkait ujaran kebencian beber Kombes Polis. Nah, mana postingannya? Mana? Cuma narasi aja nih. Kok nggak ada buktinya? Kan kalau Marco Karundengan buktinya tersebar luas tuh. Dia memprovokasi. Ini si FR mana? Kita nunggu. Apakah kita melawan? Enggak. Kalau memang FR ini betul ada ujaran kebencian, tangkap, adili. Mana kami buktinya? Apa ini? Ya. Polisi lantas langsung mengamankan terduga pelaku FR guna penyelidikan lebih lanjut. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi cuman modus operandi yang dinarasikan oleh polisi, langsung kronologi. Nih, kronologi gua baca dari awal ya. Modus operandi pelaku FR yakni membuat postingan yang menghasut masyarakat terkait kejadian di Kota Bitung. Kronologi penangkapan bermula pada hari Jumat 1 Desember 2023. Tim Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Sulut menemukan postingan dari pemilik akun Dela Rauf terkait ujaran kebencian beber Kombes Polis. Polisi lantas langsung mengamankan terduga pelaku FR guna penyidikan lebih lanjut. Mana postingannya? Mana? Kenapa nggak dijabarkan? Kenapa nggak dipaparkan? Ucapannya apa? Kok bisa FR ini ditangkap? Kami mengamankan barang bukti 1 unit handphone yang digunakan untuk membuat dan mengunggah postingan, screenshot postingan ujaran kebencian serta akun Facebook milik pelaku. Jelas Kombes Polis. Nah, bagus Pak. Tunjukkan sama kami supaya kami tenang. Bener nggak ini FR? Dia perempuan loh Pak. Ibu, umur 23 tahun. Nggak kabur. Nggak kabur dia. Ditangkap di rumahnya ya? Ya. Ya kan? Iya, ditangkap di kotanya ini atau rumahnya ya. Nggak kabur dia. Jadi postingannya apa? Kok dia diduga menghasut, melanggar pidana? Mana? Akibat ulahnya pelaku terancam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor tahun 2016 tentang perubahan undang-undang atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE ya. Jadi kena Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tandas Kombes Polis Christian. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar Bapak. Ya, buat Bapak-bapak aparat kepolisian, ini tanda tanya besar ya. Masyarakat Muslim di Bitung ini sekarang lagi panas lagi nih. Ya, lagi panas lagi. Emangnya ujaran kebencian apa gitu? Tunjukin sama kita. Karena kami dikirimin screenshot dari orang-orang di Bitung ya, status seperti ini nih. Ini begini. Kok bisa nggak ada jejak digital? Padahal ini pelanggarannya UIT ya. UIT mestinya ada dong jejak digitalnya. IT ini kan terkait dengan postingan digital di media sosial kah? Di mana? Kasusnya nggak begitu viral, tiba-tiba langsung jadi tersangka, dihukum 6 tahun dalam penjara dan denda 1 miliar. Itu salah ini WA story-nya, itu bukan langsung dihukum, harus pengadilan dulu. Cuman itu ancamannya itu ya. Yang kemarin aja lama banget prosesnya. Lah, giliran dari pihak kami cepet banget, nggak sampai seminggu udah dapat pelakunya. Nah itu. Dan jejak digitalnya nggak ada. Guys, kalian mikir kayak gue deh. Nah ini buat aparat kepolisian, Pak, serius Pak, kami was-was lagi nih. Andi Rompas aja nggak ditangkap-tangkap. Joshua Tehu masih bikin klarifikasi. Ini sekarang diginiin. Ntar. Aduh. Tolong dong yang punya bukti si tersangka bikin postingan kebencian, bisa dikirim ke saya nggak? Itu di WA story-nya. Ini postingan status WA dari warga setempat, dari warga Bitung. Nah, ini pertanyaan besar. Ya, loh, kami
Kami senang Pak, kalau hukum tidak memandang bulu itu senang kami. Nggak peduli agama apa, ya senang kami. Tapi tolong dong ya, yang transparan gitu. Transparansi Polres Bitung itu gimana? Katanya ujaran kebencian, melanggar undang-undang ITE. Jejak digitalnya mana? Bukti postingannya mana? Mana itu? Tunjukin ke kami gitu, biar kami tenang juga. Oh iya, polisi memang menangkap karena melanggar. Baik. Nah Marco Karundeng aja berapa hari kabur anjir. Kabur si Tato bangsat tuh. Kabur ya, ke laut kabur nih. Ini perempuan umur 23 tahun nggak kabur, tapi buktinya kami nggak lihat. Ini beneran adil, dan ini jujur aja, ini membuat kami tidak tenang. Sebagai umat Islam kami nggak tenang kalau begini. Ya jangan salahkan umat Islam. Kalau umat Islam justru akhirnya berbuat sebaliknya ini. Jangan Pak, tolong dong aparat kepolisian berikan ketenangan. Dengan apa? Dengan keadilan. Tunjukin buktinya. Menurut kalian gimana ini guys? Polres Bitung nih, ini kok bisa begini? Viralin ini guys. Ya ini kesian dia nggak viral masalahnya. Jadi seolah-olah begitu. Ini gue dapat kiriman dari orang-orang Bitung ini, orang Manado. Dan ini juga ada di postingan Instagram ini. Jadi ayolah tunjukin buktinya, baru biar kami tenang. Perempuan umur 23 tahun bisa apa sih Pak? Nggak kabur juga. Ya kan nggak kabur dia. Tapi itu jejak digitalnya kok nggak ada. Dan sampai hari ini suaminya belum bisa dihubungi nih. Ada apa ini? Jangan buat umat Islam marah deh ya. Tolong Polres Bitung dikasih ketenangan. Ya tolong, itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Polisi Polres Bitung, tolong transparansinya Pak. Tolong. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gue dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya kata. Basreng punya rasa, kita ngambil acak ya guys. Kalau nggak enak, gue bilang nggak enak nih. Kalau enak, gue terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal. Ada Bepom-nya juga nih. No, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya, tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, punya pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah.